Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya dengan Andri Priana jumpa pemirsa di acara pembenihan melon secara sederhana. Saya dengan Andri Priana dari Pandeglang akan menerangkan cara pembenihan dasar atau pembenihan awal secara sederhana, tidak seperti yang dilakukan oleh pabrik-pabrik ataupun pembenih nasional yang ada di Indonesia. Saya secara sederhana menerangkan hanya alternatif dasar yang saya lakukan tanpa menggunakan autoclave, jaringan kultur, tanpa menggunakan segala macam, tetapi saya menggunakan dasar-dasar yang diperoleh di toko-toko kios-kios terdekat. Kemudian kita lihat di sini sudah kita campurkan magenta, planktomisin dan diten ya. Oke, kita lihat di sini semalam kita lakukan setelah melakukan pembelahan biji-bijian dari katalog ataupun melon Jepang ini bagus sekali. Ternyata saya menginginkan untuk membenihkan melon ini. Saya kemudian akan rencana mengembangkan melon ini di area pesawahan Tumbuh Subur. Oke. Semalam kita buang, setelah kita rendam selama 6 jam, kita buang benih yang mengapung. Kemudian kita lihat perendaman dengan air jernih ataupun dari hasil didihan ataupun air aqua atau aguades, silahkan, agar untuk meningkatkan daya tumbuh dan meningkatkan daya ini agar benih itu steril ya, angka steril. Benih ini kita akan campurkan dengan bahan-bahan yang sudah dicampur ya, bahan-bahan yang sudah dicampur, kemudian akan kita masukkan ke dalam ini, ke dalam mangkok. Kemudian kita akan rendam selama 6 jam. Setelah 6 jam kita akan lakukan penjemuran di atas terik matahari supaya cepat kering. Setelah cepat kering dan kemudian kita lakukan selama diberlakukan benih selama 7 bulan untuk menghasilkan kualitas benih yang sangat bagus. Karena dengan kita menyimpan benih, si virus itu akan mati. Setelah mati, kita akan tanam sehingga meningkatkan panen kita di kemudian hari. Walaupun ini kita tahu ini benih serabut ya, benih serabut, kita tidak jadi masalah. Dijemur lalu direndam dahulu oleh cairan ini, kemudian kita jemur. Setelah jemur kita keringkan, kemudian kita campurkan dengan air panas. Oke, di sini saya hanya memperkirakan saja teknik pemilihan melon ya. Saya melihat di YouTube tidak ada melakukan pendetailan pembenihan yang ada di Indonesia. Saya harapkan ini kekurangan yang saya tampilkan supaya banyak mengisi sarjana-sarjana pertanian, karena saya hanya sarjana arsitek yang hanya bisa membantu para petani teknik budidaya dasar pembenihan melon. Oke, sini kita akan lakukan yaitu dengan memasukkan cairan ini ke dalam ini selama 3 jam ya. Biasanya 3 jam, saya biasanya 6 jam saya optimalkan waktunya supaya meresap ke dalam bagian-bagian ini. Jangan lupa ini bahan aktif denomil, streptomycin dan diten ya, standar yang banyak ada toko-toko. Ini gunanya untuk pencegahan virus-virus semua ataupun anti jamur yang ada, Oke, kita masukkan. Semoga benih melon cantaloupe dari Jepang ini dapat kita tanam dan tumbuh sehat dengan memasukkan bahan-bahan aktif yang tadi kita sebutkan ya. Oke, kita lakukan ya, kita aduk merata
supaya perendaman ini dengan menggunakan air dingin, jangan menggunakan air panas, karena takut merusak bagian-bagian sel di dalam biji tersebut. Kita rendam dulu 3 jam, lalu kita jemur. Setelah kita jemur, kita bisa masukkan ke dalam kantong yang bersih kain, sebaiknya kain. Nah, oke, ini benih kantelop ya, benih melon Jepang. Oke, nanti kita akan nanam benih melon timun suri, melon inul, kayak semangka inul ini jadinya. Udah, benihnya sudah tidak ada mengapung. Kita menunggu 6 jam. Sekian, terima kasih atas saya sampaikan. Mohon maaf apabila tidak berkenan. Saya Andre Priyana dari Pandeglang. Mudah-mudahan para pemerintah, harapan dari pemerintah untuk mensubsidi benih-benih yang ada di Indonesia, karena para petani tidak mampu membeli benih-benih, sehingga yang dilakukan yaitu dengan cara sederhana seperti ini. Maka jangan salahkan ketika hasil dan kualitas benih ataupun hasil kualitas panen yang akan petani lakukan sangat sedikit. Mohon bantuannya kepada para pemerintah dari aspirasi kami untuk segera mensubsidi benih-benih, menjalin kerjasama dengan pabrik-pabrik pembesar, karena bagaimanapun untuk meningkatkan produktivitas nasional ya, visi dan misi bangsa Indonesia. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.